Shalom sahabat-sahabatku kekasih Tuhan, apa kabarnya hari ini? Hari yang baru yang Tuhan ciptakan buat kita, yang Tuhan anugerahkan, kita bisa nikmati. Udara yang segar dan kicauan burung membuat hidup ini betapa indahnya ciptaan Tuhan. Mari kita tetap bahagia dalam menjalani hidup ini. Karena kebahagiaan itu adalah keputusan kita sendiri, bukan apa kata orang. Sahabat-sahabatku, kita belajar dari seorang tokoh Alkitab yang bernama Bartimeus. Sekalipun statusnya adalah seorang yang buta dan pengemis, tapi kita patut meneladani tindakannya kepada Tuhan. Ketika dia mendengar Yesus masuk ke kota Yeriko, dia mempersiapkan diri. Ya mungkin dia berdoa dalam hatinya, pertemukan saya dengan Yesus. Ya. Nah, ketika Yesus semakin dekat, dia berteriak, Yesus anak Daud, Yesus anak Daud, tolong saya. Tapi ada banyak orang yang di sekitarnya menegur dia, bahkan mungkin membentak dia. Jangan panggil dia, kamu tidak layak memanggil dia. Kamu seorang pengemis, kamu seorang yang buta, tidak layak memanggil Yesus. Itu mungkin yang diucapkan oleh orang-orang yang menegur Bartimeus. Tapi semakin ditegur, Bartimeus semakin teriak, Yesus anak Daud, Yesus anak Daud, tolong saya. Lalu suara itu menghentikan Yesus. Lalu berkata, panggil dia. Sahabat-sahabatku kekasih Tuhan, di antara ribuan orang mungkin ya yang berbondong-bondong mengikut Yesus, Bartimeus bisa menjadi pusat perhatian daripada Yesus sendiri. Bukan ahli Taurat, bukan murid-murid, mungkin bukan itu yang menjadi pusat perhatian Yesus, tapi Bartimeus, sang pengemis dan orang buta tersebut. Dia menjadi pusat perhatian dari antara ratusan orang. Coba kita lihat apa tindakan daripada Bartimeus ketika dia dipanggil Yesus. Tentunya dia bersuka cita. Ada semangat. Alkitab mencatat ya, di dalam Markus 10 ayat 50. Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Lalu ia menanggalkan jubahnya. Saya berpikir begini, apa hubungannya dia dipanggil Yesus dan dia menanggalkan jubahnya? Gak usah dibuka jubahnya, dia langsung pergi menjumpai Yesus. Tapi dia menanggalkan jubahnya. Sahabat-sahabatku, ini merupakan sebuah tindakan, keputusan, pilihan yang tepat. Dia mau menanggalkan status lamanya. Karena memang pengemis di Israel itu ada jubah, ada pakaian, ada seragamnya, ada dinasnya. Jadi setiap orang yang memakai jubah tersebut, dia adalah seorang pengemis yang resmi. Lalu dia tinggalkan jubahnya. Dia segera berdiri. Lihat, ia segera berdiri, dalam bahasa aslinya itu dia melompat. Dia melompat dan berlari. Bukankah dia seorang yang buta? Saking dia bersukacitanya, semakin bersemangatnya dia mau bertemu dengan Yesus. Dia lupakan masa lalunya. Dia lupakan keadaannya. Dia lupakan semuanya. Dia segera berlari menjumpai Yesus. Karena iman
yang mendorong dia melepaskan jubahnya. Karena imannya yang mendorong dia untuk melompat dan berlari menjumpai Yesus. Sahabat-sahabatku, apa yang bisa kita pelajari dari kisah ini? Seandainya Bartimeus ketika ditegur oleh orang banyak, dia berhenti dan dia tidak mau menegur lagi. Dia langsung ciut ketika ditegur orang, ketika dilecehkan orang yang di sekitarnya. Kemungkinan dia tidak menjadi pusat perhatian Yesus. Tapi karena iman yang besar, dia ingin disembuhkan Tuhan. Didorong iman yang besar, dia berkata, Yesus anak Daud. Dia panggil Yesus bukan hanya sekedar nabi atau guru, tapi anak Daud sebagai simbol bahwa dia adalah Mesias yang akan menjadi juru selamat. Iman itu yang membuat dia bersemangat untuk berteriak kepada Yesus dan menanggalkan jubahnya, menanggalkan manusia lamanya, dan dia bersemangat melompat untuk menjumpai Yesus. Sahabat-sahabatku kekasih Tuhan, di dalam kita beriman kepada Yesus, kita tidak bisa hanya mengakui Yesus sebagai guru atau nabi, tapi kita mengakui Yesus sebagai juru selamat kita. Karena dialah satu-satunya juru selamat dunia. Ini adalah hari Minggu, kita bersemangat pergi ke gereja, bertemu dengan Tuhan, bertemu dengan saudara-saudara kita di gereja. Seperti Bartimeus, dia tidak peduli statusnya siapa, walaupun dia seorang pengemis, walaupun dia buta, tapi ketika dia bersemangat, dia bertemu dengan Yesus. Lalu Yesus menjamah dia. Imanmu telah menyelamatkanmu. Iman yang dimiliki oleh Bartimeus menyembuhkan butanya. Dia menanggalkan jubahnya, menanggalkan manusia lemahnya karena dia beriman. Lalu Alkitab mencatat, dia mengikuti Yesus. Ada satu pujian yang sangat luar biasa Bapak Ibu. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Salib di depan, dunia di belakang, ku tak gentar, ku tak gentar. Ini sebuah keputusan yang diambil oleh Bartimeus. Mari kita mengikut Yesus. Apapun terjadi, iman yang diberikan, yang dianugerahkan oleh Kristus kepada kita menjadi modal kita untuk kita semangat dalam menjalani hidup ini. Shalom, selamat hari Minggu, Tuhan berkati kita.